Oke, kita mulai jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Macam dari sholat bersama bagian 2 halaman 28 ya, macam dari sholat bersama salat jamaah bagian 2 halaman 28. Seperti telah diketahui bahwa yang namanya sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan secara serentak antara imam maupun makmum dengan jumlah peserta 2 orang ke atas. Semakin banyak jumlah pesertanya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isnani fama fauqahuma jamaah. 2 orang atau lebih itu termasuk jamaah. Gitu. Halaman 28 bab 2. Inna sholata rajul ma'a rajul aska min sholatihi wahdahu wa sholatuhu ma'a rajulaini aska min sholatihi ma'a rajul wa makasura fahuwa akhabu ilallahi ta'ala. Sungguh seorang itu sholat bersama 1 orang itu adalah lebih baik daripada sholatnya sendirian, dan sholatnya bersama 2 orang adalah lebih baik daripada sholatnya bersama seorang. Dan semakin banyak orangnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makasur wa huwa akhabu ilallahi ta'ala. Ini dalil bahwa dimanapun itu, kalau yang ikut sholat jamaah itu lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya juga. Tapi minimal 2 kali. Bisa jadi mungkin dengan istrinya atau dengan suaminya, bisa saja demikian. Nah, kemudian macam dari sholat yang bisa dikerjakan secara jamaah itu apa saja? Ya. Kalau mengira-ngira mungkin kita bisa mengira-ngira, sekalipun tanpa dalil, tapi belum tentu benar juga. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, sholat Jum'ah. Ya, sholat Jum'ah itu wajib dengan jamaah. Ya, wajib dengan jamaah. Sholat Jum'ah ijen itu lain. Memang ada paham begitu. Ya, memang ada begitu. Gitu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jum'ah niku, maksudnya dzikrullah di sini adalah napa niku secara berjamaah. Dalilnya al-jum'ah hakun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Jum'ah itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah bersama. Jadi ala kulli muslim fi jamaah itu wajib. Ya. Nah, kalau ijen gimana? Ya ijen duhur. Berapa rakaat? Ya tetap 4 rakaat. Ila arba'ah itu. Nah, kewajiban sholat jamaah, sholat Jum'ah itu tadi ada 4 orang yang diberi kelonggaran untuk tidak sholat Jum'ah. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Karena dalam kekuasaan orang hamba sahaya ini kan budak toh, budak. Jadi zaman Rasulullah itu juga ada budak. Karena orang yang kalah perang misalnya, kalah perang kemudian ditawan itu dijadikan budak.
kon nyambut gawe. Nggih, kon nyambut gawe oleh mung mangan tok. Nah, itu. Atau orang yang tersesat. Ya, bepergian tersesat kemudian ditangkap oleh penduduk kampung tersebut. Nah, dijadikan budak itu bisa. Lari dikejar lagi, tangkap lagi. Dan kemudian gue nyaur hutang. Itu karena orang tuanya itu punya hutang pada si fulan, ya, itu, dan tidak bisa bayar, maka anaknya diberikan, dijadikan budak. Ya, itu bisa juga. Itu. Jadi macam-macam. Itu. Tapi yang sering terjadi ya kalah perang itu. Ya. Jadi abdun mamlukun, hamba sahaya. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW diutus, mulailah satu persatu dengan berbagai macam cara itu budak itu dimerdekakan. Bagaimana agar tidak ada budak lagi, perbudakan. Kaum wanita tidak wajib sholat Jumat, jadi di rumah. Ya, jadi ada aturan-aturan tersendiri. Gitu. Sekalipun wanita itu di rumah, pekerjaannya kan banyak juga. Oke. Jadi pekerjaan wanita itu nek kita lihat nek soalnya nyambut gawe ning jaba niku sanse akeh neh. Nggih, sanse akeh neh. Kalau wanita diwajibkan sholat Jumat, ya mungkin agak kesulitan. Terus ngomahi sing jaga sapa? Anak-anake sing cilik-cilik, ha ngeten niku. Sing ngomong sapa? Engko nek dijak ning masjid rame. Ngoten to. Misalnya demikian, namanya anak-anak. Maka anak-anak juga di sini ausobiyun. Itu. Juga anak-anak itu juga wajib. Umpama ikut datang Jumatan gimana? Ya boleh-boleh saja. Tapi dijaga. Ya. Ning jaga anak niku ya angel. Masalah ora wong ora mung siji, nek cah siji niku saged. Cah siji bisa anteng. Nggih. Nek cah 5 bareng ngoten niku wis arep ngeleke ya piye. Nah, ngoten niku. Dan orang yang sakit, ya, au maridun, orang yang sakit. Tidak sebutkan sakit apa. Nggih. Nek guru pilek ngono ya ora ning masjid ya piye. Nggih. Mungkin sakit yang menjadikan dirinya itu ngadeg, mumet atau ngeluh atau bagaimana itu bisa jadi. Nggih. Nek watuke kekel ya rasah ning masjid sik lah. Ya, nek watuke kekel lho. Nggih. Kula mawon nek nang masjid sentrap-sentrup isin kok. Nggih. Anu ngoten mak srup ngoten. Wah ya ora penak iki, tangga ki mesti ya ora penak ki ngrungokke. Masalahe kula dhewe ngrungokke wong sentrap-sentrup ya risi. Nah, niku. Salat istisqa. Niku Mas anu sik. Eko sik maca halaman 28 itu. Salat istisqa dalilnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla mina rak'ataini bila adzani wala iqamatin thumma khatabana wa ta'allaha wa awwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi thumma qalaba idaahu wa ja'ala aymana 'alal aysari wal aysara 'alal aymani. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sholat istisqa. Beliau salat 2 rakaat mengalami tanpa azan dan iqamah.
Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah. Beliau mengarahkan wajahnya ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian membalik selendangnya, menjadikan bagian kanan pada bagian kiri dan bagian kiri pada bagian kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini salat istisqa. Niki pun nate nindakake dereng to? Dereng. Nggih. Malah jamak matur. Nggih, itu nek salat istisqa dereng ya. Kata aku ya tak krungu kene istisqa. Nah, niku. Ya karep sempat pada tahun berapa itu pas kemarau itu sumur waktu di depan niku lho. Sempat sat itu. Nggih, liyan-liyane do sat. Terus do ngangsu teng mriku. Ngoten niku terus kene ya melu sat sisan. Nah, itu tapi ndak lama niku terus hujan. Mriki nggo sumber. Cetak-cetak banyune. Ya alhamdulillah. Nah, paling-paling jerone pirang meter. Nggih. Ben kula sing mriku men jerone pipa niku mung 6 renek. Nggih, 5,5. 5,5. Alhamdulillah. Jadi Islam adalah termasuk solusi apapun ada. Termasuk minta hujan. Oke. Kalau dulu sudah saya sampaikan ketika Nabi Musa alaihissalam itu dalam satu riwayat disebutkan beliau meminta hujan tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliaunya berprasangka pasti ada anggota jamaah yang melakukan dosa sehingga Allah tidak menurunkan hujannya. Itu siapa di antara kalian yang telah melakukan kesalahan sehingga menjadikan Allah tidak menurunkan hujan padahal kita sudah memohon hujan kepada Allah. Nabi sing nyuwun. Wong Nabi Muhammad SAW nyuwun langsung mendung peteng langsung hujan. Ngoten niku wau. Lagi Nabi Musa minta hujan kepada Allah tidak diberi. Nah, kemudian orang yang merasa melakukan kesalahan tadi takut istighfar. Wah, gara-gara aku mau bar tumindak dosa ini terus menjadikan itu Allah tidak menurunkan hujan. Akhirnya tobat dia secara sembunyi-sembunyi. Ya udah kalau tidak ada yang ngaku, kita ulang kembali memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan, hujanlah. Karena apa? Orang yang berdosa tadi sudah taubat. Ya, sudah taubat. Sebetulnya Nabi Musa pengen tahu orangnya siapa, tapi tidak diberitahu oleh Allah. Itu ada riwayat mengatakan demikian. Jadi kalau bisa, ketika memohon kepada Allah, biasanya yang paling bagus itu diawali dengan istighfar. Ya, istighfar, pengakuan dosanya. Karena kalau seseorang langsung ujuk-ujuk minta itu kok, ya lain ya. Kalau sami niku kok kan dosa. Itu Robi ini dalam tuh nafsi fakfili lah niku. Jadi sebelum ini mengakui kesalahannya, mengakui kekurangannya, kemudian mohon ampun kepada Allah. Setelah itu menunjukkan, menyebutkan apa yang itu tadi diminta. Kalau tidak bisa menyebutkan apa yang diminta, ya minta yang gampang aja lah. Okay. Ya Allah, yang Engkau mengetahui apa yang hamba minta, sekalipun hamba belum berkata. Ini pun sifat. Sesungguhnya Engkau telah mengetahui apa yang akan hamba minta, sekalipun hamba belum berkata. Udah nyampe. Jadi apa yang diminta dibatin tok. Nah, ini sholat istisqa. Ada khotbah sedikit. Gitu. Kemudian yang kedua sholat gerhana. Nah itu Mas Irfan. Dari Az-Zuhri dari Urwah, ia berkata, Aisyah berkata, Khosafat as-samsu faqoma Nabi sallallahu alaihi wasallam
faqara'a suratan tawilatan summa raka'a fa'atola summa rafa'a ra'sahu summa taftaha istaftaha bisuratin ukhra summa raka'a hatta qadhaha wajada wasajada summa fa'ala dzalika fitaniyati summa qala fisaniyah fitaniyati summa qala. Ketika gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat. Beliau membaca bacaan yang panjang, lalu rukuk dengan rukuk yang lama, lalu mengangkat kepala, lalu beliau mulai membaca surat yang lain, lalu rukuk sampai menyempurnakannya dan sujud. Kemudian beliau berbuat itu lagi pada rakaat kedua. Kemudian setelah selesai beliau bersabda dan berkhutbah. Hadis riwayat Bukhari. Ini sebentar lagi kalau tidak salah ada gerhana bulan ya. Ini, tanggal 8 atau berapa itu gerhana bulan. Sholat khusuf, khusuf atau kusuf, bahasanya begitu. Tapi kalau melihat hadis-hadisnya sama aja, ya. Apakah K atau Kho itu? Ya. Nabi SAW ketika terjadi gerhana ini awal-awalnya Rasulullah juga takut itu, takut terhadap itu tadi. Dan memang tujuan dari gerhana itu untuk menakut-nakuti umat. Ya, dalam hadis itu ada disebutkan riwayat Muslim itu tujuan gerhana itu menakut-nakuti umat. Tapi sekarang kan dan do tidak takut, malah do kencan, kencan. Nanti kalau pas gerhana matahari total kita ke sana ya, nah itu, tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena sudah diberitahu dulu, diberitahu dulu sesuai dengan ilmunya itu tadi bahwa nanti akan ada gerhana demikian jam sekian detik atau sekian menit. Nah, misalnya sudah diberitahu dulu, akhirnya tidak takut. Sebetulnya ya seperti apa yang terjadi pada masa Rasulullah itu, secara tiba-tiba saja. Loh kok betul? Nah, itu. Sekarang enggak, udah dikasih tahu dulu. Nabi SAW berdiri sholat, beliau membaca bacaan yang panjang, lalu rukuk. Ada riwayat yang lain mengatakan bacaannya surat Al-Baqarah. Oke. Nah, dhisik niku maca dawa-dawane dianggap cendak. Nggih, dianggap cendak. Kalau sami kan ra kulino. Dengan rukuk yang lama pula. Rukuknya juga lama. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, napa nika subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim niku lho maksude. Niku ping 10 napa ping pinten ngoten. Panjang. Kemudian mengangkat kepala. Kemudian beliau membaca surat yang lain. Nah, ada yang pendapat riwayat Bukhari ini setelah rukuk membaca yang panjang bacaannya, tasbihnya, kemudian berdiri membaca surat yang lain. Tidak Fatihah lagi. Ya. Tidak Fatihah lagi. Memang ada pendapat Fatihah lagi. Tapi kalau berdasarkan Bukhari ini membaca surah yang lain, bisuratin ukhra loh, surat yang lain. Ini jelas. Jadi langsung surat yang lain. Begitu. Hanya panjangnya tidak terlalu panjang daripada yang itu tadi, yang di depan. Sampai nanti kira-kira selesai ya dari gerhananya, ya. Misalnya gerhananya sak jam berarti sholatnya
saja. Nggih. Nek saged. Nggih, nek saged lho. Nek kalau sami kan ra iso ya. Nggih. Ra iso. Ya gur kita sekarang kalau pas itu tuh berarti raketang pisan sholat suwe gitu aja. Nggih, raketang pisan lah. Nggih. Mungkin besok ya, besok tanggal anu ya mencoba sholat gerhana gitu ya. Nih, as-sholatu jami'ah, nah itu. Undangnya kan begitu. As-sholatu jami'ah, nah itu sudah teko itu. Mengerjakan sholat itu tadi gerhana. Ya, ya timbang kotean. Nih, waktu saya kecil kan kalau ada gerhana kan kotean. Itu. Kemudian wet jambu itu digebuki. Gitu. Nah, wet apa? Pitik neng kurungan di ceblek, kan muni kruk 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 kruk, ah kan melek ngoten niku. Sampai gitu. Mbah ajarane simbah ndek emben ngoten. Bulane dipangan brahala. Nah, engko nek dikotheki terus ditoke meneh ngoten niku. Dalilnya ini. Di antara dalilnya. Ini saya ambil yang pendek. Amalannya ya banyak istighfar, berdoa, bersedekah. Nah, kemudian sholat gerhana itu tadi. Sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Maka ada as-sholatu jami'ah. Nah, gitu. Itu ngundang. Nih, ngundang. Dulu pas siang itu matahari total sini juga ngadakan itu. Yang datang berapa itu ya? Lali saya. 5 apa piro kae. Yang lainnya mungkin sedang bekerja, wong itu baru duhur itu. Nggih, baru duhur. Pernah itu. Jadi amalannya suruh banyak istighfar, sedekah. Berdoa, kemudian sholat. Dan sudah sampaikan ketika ada gerhana itu Rasulullah takut sekali. Iya, takut. Jangan-jangan kiamat sudah akan datang. Padahal beliau Rasulullah. Ketika ada mendung-mendung itu saja Rasulullah juga takut. Ya, maka ditanya oleh istrinya pada waktu itu, ya Rasulullah, orang-orang itu kalau mau hujan do seneng, gitu. Jenengan kok malah kadose gelisah. Nah, terus menyebutkan ayat betapa ada orang suatu kaum yang ketika melihat mendung itu awan itu dikira mau hujan, ternyata puting beliung lah. Nggih, kita puting beliung. Mungkin di sini tidak ada yang namanya meledosan gunung banjir, dereng nate toh. Nggih, dereng nate. Itu. Tapi azab Allah itu yang mudah-mudahan kita dijauhkan darinya. Bisa saja angin puting beliung itu berapa menit itu ambruk kabeh bisa. Oke. Itu puting beliung. Bisa saja jebol kanu seperti lumpur lapindo itu. Nah. Maka jangan merasa aman dari azab Allah, karena azab Allah itu bisa tiba-tiba itu. Nek pas gunung Kelut meletus nih, ya ada hoyak sedikit. Nah, ini ada hoyak. Jadi sholatnya ada 4 rukuk, 4 rukuk Pak De, Pak De Manggolo Yudo, 4 rukuk. Salam, kemudian disunahkan ada khutbah. Khutbah mawon merangkan tentang matahari, tentang apa ini gerhana. Karena awalnya dianggap gerhana itu karena kematian putra Nabi yang namanya Ibrahim. Wah, ini kok gerhanane bareng karo putrane Nabi sing jenenge Ibrahim sedo, wah dihubung-hubungkan gitu. Itu tanda-tanda ayat-ayat Allah itu saja dikatakan. Tidak ada hubungannya dengan orang mati. Yang namanya gerhana itu tadi. Hanya di antara tujuannya untuk menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti. Berarti kita ketika terjadi gerhana supaya takut, menunjukkan
rasa takut, ampun malah nyetel kelenengan, itu menyalahi sunnah. Kemudian kembali pada sekok sholat tarawih. Barihah kemudian kami mengingat dan berkata, ya Rasulullah, tadi malam kami berpikir di masjid dan kami harapkan Anda mau sholat bersama kami. Maka sabdanya, sesungguhnya aku khawatir sholat itu akan dilakukan atas kami sekalian. Jadi semula Rasulullah itu juga sholat tarawih lah menurut bahasa kita. Karena kata tarawih itu bukan nama dari Nabi, dari ulama. Jadi ada nama-nama sholat sebetulnya Nabi tidak menamakan demikian, termasuk tarawih ini. Yang ada Nabi sholatul lail, qiyamul lail, itu sholat malam atau qiyamul lail. Awalnya beliau mengerjakan sholat di masjid, ya di masjid. Kemudian sahabat-sahabat melihat terus melu sholat, ya menjadi makmumnya. Hari berikutnya ikut lagi, berikutnya ikut lagi, kalau tidak salah 3 kali. Kemudian setelah 4 kali beliau tidak muncul ke masjid, padahal sahabat-sahabat sudah nunggu itu, sudah nunggu mau ikut itu tadi sholat qiyamul lail pada Ramadan, qiyamul Ramadan. Nah, kemudian esoknya memberikan kabar, saya tahu kalian nunggu mau ikut sholat tarawih denganku, tapi saya khawatir nanti kalau diwajibkan Allah mewajibkan sehingga kalian tidak mampu, gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nah, qasitu an yuktab alaikum. Nah, saya khawatir kalau nanti diwajibkan oleh Allah. Karena wahyu-wahyu pada waktu itu masih turun. Nah, itu masih turun. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin. Kemudian ada lagi sholat tahajud. Tahajud itu artinya bangun tidur. Sholat tahajud, sholat yang dikerjakan setelah bangun dari tidur malam, ya, dari tidur malam. Ini boleh secara berjamaah. Kemudian ada lagi sholat duha. Ini hadisnya panjang-panjang, ya. Hadisnya panjang-panjang, pas hujan ini yo mesake sampean. Nih. Sholat duha boleh secara berjamaah, ya, jamaah, tapi tidak pakai azan. Sholat hari raya
Nah ini sudah kita ketahui di lapangan, di musola, ya musola, di tanah lapang. Gitu. Kalau di Arab itu dikerjakan di masjid karena tidak ada halaman yang lebar. Oke. Maka sholatnya di Masjidil Haram. Kalau di sini kan ada lapangan-lapangan. Sholat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Nah kemudian yang belum tahu juga ini sholat sunat rawatib. Ya, qabliyah itu, qabliyah atau ba'diyah itu bisa juga dikerjakan secara berjamaah itu. Coba Mas Irfan baca agak keras. Sholat itu. Aku pernah sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah Jumat. Adapun sholat sunat maghrib dan isya dan Jumat, aku sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Gitu ada lah. Gitu ada sholat rawat sunnah rawatib itu kadangkala boleh dikerjakan secara berjamaah. Tapi kita belum pernah ini. Belum pernah. 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, atau 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Ba'diyah, maghrib itu kan rawatibnya cuma ba'diyah. Kemudian isya rawatibnya juga ba'diyah. Setelah isya 2 rakaat, sebelumnya tidak ada. Kemudian 2 rakaat setelah Jumat. Mau mencoba ya boleh. Mau mencoba boleh. Bersama Nabi, ya, ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi, di rumahnya. Kadang-kadang dikerjakan di rumah. Dan memang sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Lah umpama dikerjakan di masjid bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh. Itu yang ada. Kan kita sekarang jadi tahu. Sholat jenazah. Nah, Mas Eko, turu apa ini? Gimana Mas? Dhuwure tawi. Anas jasi ngono kan. Dan sholatlah. Lalu bila berdiri dan berbaring bersama kami seperti berbaring untuk sholat jenazah, dan beliau pun melaksanakan sholat atasnya juga hari. Ya, itu.
Nah, terkait dengan sholat jenazah ini dalilnya kan dikatakan sholat gaib karena jenazahnya tidak ada. Jenazahnya ada di Habsyidik sana. Lah waktu itu An-Najasyi ini bawahannya itu agamanya Nasrani. Yang nampak Muslim cuma beliau saja. Ya, tapi tidak menampakkan kemuslimannya. Ya, karena kalau nanti nampakkan kemuslimannya bisa dijongkeng, diberontak, diturunkan dari tahtanya. Nah, kemudian meninggal. Oleh Rasulullah ternyata diakui sebagai seorang Muslim. Padahal Rasulullah berada di Madinah. Nah, dari sini kemudian timbullah pendapat bahwa sholat gaib itu ada terus maksudnya. Anggere nek wong mati salatke, nek wong mati salatke. Nah, misalnya demikian, itu satu pendapat. Ada yang mengatakan lagi sholat gaib itu tidak ada. Kejadiannya cuma ini saja pada zaman Rasulullah, pada Najasyi. Kepada yang lain-lain Rasulullah tidak sholat gaib, padahal yang meninggal banyak. Nah, itu. Nah, kemudian ada pendapat ketiga, sholat gaib itu ada selama meyakini bahwa orang yang meninggal tadi Muslim belum disolatkan, belum ada orang yang menyolatkan. Ya, belum ada orang yang menyolatkan, maka diadakan sholat gaib. Misalnya matinya kecelakaan tenggelam di lautan, sing nyolatke sapa? Nah, misalnya demikian, sing nyolatke sapa? Nah, kemudian diadakan sholat gaib, misalnya itu begitu. Ya. Matinya di tengah hutan, ya, karena ada naik kapal terbang kemudian jatuh ke itu tadi. Sekian tahun tidak ketemu sudah dianggap mati. Kemudian sholatkan gaib. Misalnya itu begitu. Jadi ada 3 pendapat ya. Itu 3 pendapat. Pertama, ada terus. Nah itu. Pokoknya anggarannya wong mati anu sholat gaib. Wah, ngoten niku wau. Nah, kemudian tidak ada. Nah, kemudian yang pendapat yang ketiga, ada kalau orang yang mati tadi belum ada yang mensolatkan. Nah, pendapat yang ketiga ini yang dikata mendekati kebenaran. Kemudian ini penting juga kita ketahui bahwa dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melewati kubur yang telah dimakamkan pada malam hari. Maka beliau bertanya, kapan dimakamkan jenazah ini? Mereka menjawab, tadi malam. Beliau bertanya, mengapa kalian tidak memberi kabar aku? Mereka menjawab, kami memakamkannya pada malam yang gelap gulita dan kami sungkan untuk membangunkan Anda. Jadi memakamkan itu jenazah pada waktu malam itu juga dibenarkan. Maka beliau pun berdiri dan membereskan kami di belakang beliau. Nah ini sholat, sholat, ya, sudah dikubur. Bahkan ada riwayat yang lain sudah dikubur 1 bulanan. Karena Rasulullah tidak tahu, kemudian tahu disolatkan, tapi dikubur. Itu maksudnya di kuburan, makbaroh. Makbaroh itu kan tempat mengubur. Nah ini. Jadi umpama kita datang takziah itu kan artinya menguatkan, ya, menguatkan kesabaran, ya, menguatkan. Namanya menguatkan datang juga harus apa ya? Dengan hati yang kuat, jangan teko-teko malah melu nangis itu malah nambahi susah itu. Mau wis meneng-meneng wis penak-penak, piye kok iso dadi wong ngene. Lah, ini malah mau wis meneng apik-apik gitu, malah susah itu maksud takdiyah itu ya, menguatkan. Bukan memberikan beban itu tadi, nambahi susah. Lah kita takziah terlambat sudah dikubur, ikut saja datang ke kuburan mensolatkan. Kan solatnya tidak pakai
rukuk dan sujud. Nah itu ada dalilnya, dibenarkan. Oke. Bagaimana kalau dosanya besar? Apakah tidak perlu sujud atau rukuk? Sudah urusan itu. Oke. Itu kan cerita siapa itu, Abu Nawas atau siapa itu, mergo kisinan. Oke. Jenengan apa ora ngerti napa pripun? Nek salat jenazah mboten nganggo rukuk karo napa? Sujud. Nah, nggo alasan tambah isin. Nah, kan dhek dosane akeh banget. Mula tak tambahi rukuk karo sujud. Ngono niku. Anu pokile nggo tambah isin niku. Jadi boleh. Oke, mensolatkannya. Tengane pripun? Ada yang panjang, ada yang pendek. Itu Allah maghfirlahu warhamhu waksilhu bil barad kama yuksalu saub. Itu yang paling pendek. Saya buka-buka doa yang paling pendek cuma itu. Nggih. Nek umpama donga-donga ngoten iku ra iso ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya itu iso. Sing penting melu salat itu apa ditekoki kowe mau maca apa. Ngoten niku. Rasa ngaku no. Wis pokoke maca. No. Pasti aku maca. Itu dibenarkan. Nggih. Langsung dapat-dapat kan nggak bisa. Habis itu salam itu udah. Apakah salamnya 2 kali atau ya 1 kali udah cukup. 2 kali ya enggak apa-apa. Dah itu terkait dengan macam sholat jamaah. Ada yang tanyakan?